Konsep dan paradigma lapangan kerja era modern dalam pendampingan lansia oleh Ramlan Tuanku Guru. Pendahuluan di era modern ini, dengan meningkatnya jumlah lansia dan perubahan dinamika sosial yang cepat, dibutuhkan sebuah pendekatan yang holistik, inovatif, dan berbasis nilai untuk menyediakan layanan yang berkualitas bagi lansia. Pendampingan lansia, yang sebelumnya dianggap sebagai layanan kesehatan atau sosial yang terbatas, kini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas dan menyeluruh. Dalam hal ini, Ramlan Tuanku Guru, sebagai inisiator dari Yayasan Rumah Sunnah Lansia Indonesia, mengusung konsep pendampingan yang tidak hanya mencakup perawatan fisik, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan spiritual lansia. Paradigma ini mengarah pada pembukaan lapangan pekerjaan baru yang sesuai dengan kebutuhan kompleks lansia di era modern. Konsep pendampingan lansia dalam era modern. Pendampingan lansia yang berbasis pada nilai-nilai sunnah Islam memberikan perhatian pada kualitas hidup lansia secara holistik. Konsep ini mencakup beberapa aspek utama. Perawatan fisik, lansia membutuhkan perhatian terhadap kesehatan fisik mereka, mulai dari pengelolaan penyakit kronis, pengawasan kesehatan rutin, hingga bantuan mobilitas. Pendampingan lansia di era modern harus mengintegrasikan teknologi dan pendekatan medis untuk memastikan bahwa kesehatan fisik mereka terjaga dengan baik. Kesehatan mental dan psikologis, lansia seringkali menghadapi masalah mental seperti depresi, kecemasan, atau demensia. Pendampingan yang holistik harus menyertakan dukungan psikologis yang mencakup konseling, terapi kognitif, dan keterlibatan sosial yang dapat mengurangi perasaan kesepian dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Pendampingan spiritual, mengingat pentingnya aspek spiritual dalam kehidupan seseorang, terutama dalam konteks Islam, pendampingan lansia harus memasukkan nilai-nilai keagamaan yang membantu lansia merasakan kedamaian batin. Ini mencakup pengajaran salat, zikir, membaca Al-Quran, serta kegiatan spiritual yang memberikan kenyamanan emosional. Kegiatan sosial dan rekreasi, lansia memerlukan kegiatan sosial dan rekreasi untuk tetap aktif, terhubung dengan komunitas, dan menjaga kesejahteraan psikososial mereka. Pendampingan lansia modern melibatkan interaksi sosial yang positif, baik dalam bentuk pengajian, seni, olahraga ringan, atau kegiatan sosial lainnya. Paradigma lapangan kerja baru di era modern. Pendampingan lansia bukan lagi sekadar pekerjaan yang melibatkan keahlian medis dasar, tetapi telah berkembang menjadi lapangan kerja multidisipliner yang mencakup berbagai bidang. Konsep ini membuka peluang lapangan pekerjaan baru yang melibatkan berbagai profesi yang terintegrasi dengan teknologi dan pendekatan manusiawi. Berikut adalah profesi-profesi yang relevan dalam lapangan pekerjaan baru ini. Pendamping lansia caregiver, sebagai profesi yang paling utama dalam pendampingan lansia, pendamping lansia bertugas memberikan perawatan sehari-hari. Dalam era modern, profesi ini membutuhkan keterampilan medis dasar, komunikasi yang baik, serta pemahaman tentang kondisi sosial dan psikologis lansia. Perawat lansia, geriatrik nurse, perawat lansia memainkan peran penting dalam memberikan perawatan medis dan pemantauan kesehatan lansia. Profesi ini memerlukan keterampilan medis lanjutan dan pengetahuan khusus tentang kondisi penyakit lansia, serta kemampuan untuk memberikan perawatan paliatif bagi lansia yang mengalami penyakit kronis atau terminal. Psikolog lansia, gero psikologis, dengan meningkatnya masalah kesehatan mental di kalangan lansia, psikolog lansia akan memainkan peran vital dalam mendampingi lansia yang mengalami depresi, kecemasan, atau gangguan psikologis lainnya. Pendampingan mental ini akan mengarah pada pemberian terapi dan kegiatan yang mendukung kesejahteraan emosional lansia. Pendamping spiritual lansia, spiritual caregiver, mengingat pentingnya dimensi spiritual dalam kehidupan lansia. Pendamping spiritual bertugas untuk memberikan nasihat dan dukungan keagamaan, serta membantu lansia dalam menjalankan ibadah dan menemukan kedamaian batin sesuai dengan ajaran Islam. Fisioterapis lansia, geriatrik physiotherapist, fisioterapis akan membantu lansia yang mengalami kesulitan mobilitas atau masalah fisik lainnya. Dengan keterampilan dalam fisioterapi, mereka dapat merancang program latihan yang sesuai dengan kondisi fisik lansia, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Ahli gizi lansia, geriatrik nutritionis, ahli gizi memiliki peran penting dalam merancang pola makan yang tepat untuk lansia, mengingat perubahan metabolisme dan kebutuhan gizi mereka. Keahlian ini memastikan bahwa lansia mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung kesehatan mereka. Pekerja sosial lansia, geriatric social worker, pekerja sosial membantu lansia dan keluarga mereka dalam mengatasi tantangan sosial dan emosional.
Mereka membantu lansia mengakses layanan sosial, perawatan jangka panjang, serta menyediakan dukungan untuk masalah keuangan atau hukum yang mungkin dihadapi. Pengelola program kesehatan lansia, profesi ini bertanggung jawab untuk merancang, mengelola, dan memantau program-program yang mendukung kesehatan lansia, baik di rumah, panti jompo, atau dalam komunitas. Program ini mencakup pemantauan kesehatan rutin, pengelolaan penyakit, serta kegiatan yang meningkatkan kebugaran fisik dan mental lansia. Koordinator relawan lansia, mengorganisir dan memotivasi relawan untuk membantu lansia adalah profesi penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi lansia. Koordinator relawan mengelola tim yang memberikan dukungan sosial, kegiatan, dan pendampingan kepada lansia, baik di rumah maupun di panti. Pengembang aplikasi kesehatan lansia, di era digital, aplikasi kesehatan khusus untuk lansia menjadi sangat penting. Pengembang aplikasi yang ramah lansia dapat menciptakan alat untuk memantau kesehatan, mengingatkan lansia untuk mengonsumsi obat, atau menyediakan platform untuk interaksi sosial dan keagamaan. Inovasi dan teknologi dalam pendampingan lansia. Era modern membawa kemajuan teknologi yang dapat memperkaya pengalaman pendampingan lansia. Beberapa inovasi teknologi yang dapat digunakan dalam lapangan pekerjaan ini antara lain: aplikasi kesehatan, aplikasi untuk memantau tekanan darah, kadar gula darah, dan pengingat obat. Telemedicine, layanan konsultasi medis jarak jauh yang memungkinkan lansia berkonsultasi dengan dokter tanpa harus pergi ke rumah sakit. Kelas online dan pengajian virtual, menggunakan platform digital untuk memberikan pengajaran agama dan kegiatan sosial, menghubungkan lansia dengan komunitas agama mereka. Sensor pintar dan alat bantu, menggunakan teknologi seperti sensor gerak, alat bantu mobilitas, atau alat pemantau kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia dan meminimalkan risiko kecelakaan. Peluang bisnis dan kolaborasi. Pendampingan lansia modern juga membuka peluang bagi pengusaha dan pihak-pihak yang ingin berinvestasi dalam layanan lansia. Beberapa peluang ini mencakup pendirian panti lansia berbasis sunnah, mendirikan panti lansia yang tidak hanya memberikan perawatan fisik, tetapi juga spiritual berbasis ajaran Islam. Platform digital, pengembangan aplikasi atau platform yang menghubungkan keluarga dengan pendamping lansia, menyediakan layanan konsultasi, dan mendukung kegiatan sosial bagi lansia. Kerja sama dengan institusi pendidikan, kerja sama antara yayasan, sekolah, dan perguruan tinggi untuk menyediakan pelatihan khusus bagi tenaga pendamping lansia yang berbasis nilai-nilai Islami. Kesimpulan, paradigma lapangan kerja baru dalam pendampingan lansia yang dikembangkan oleh Ramlan Tuanku Guru melalui Yayasan Rumah Sunnah Lansia Indonesia adalah sebuah pendekatan yang holistik, berbasis nilai, dan menggunakan teknologi. Dengan memadukan perawatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang beragam dan relevan dengan kebutuhan lansia masa kini. Pendampingan lansia bukan hanya sekadar pekerjaan perawatan, tetapi juga merupakan layanan yang mengedepankan kualitas hidup lansia secara menyeluruh, meningkatkan kesejahteraan mereka dalam setiap aspek kehidupan.